Nggak kayak sekolah lain aja, udah perayaan aja. Pengalaman pribadi, ya, bahwa Umi dan Abi juga sekolah dulu kan. Tapi setiap tahun Isra Mi'raj celupan tidak ada. Celupannya nggak kenal, gitu ya. Sampai akhirnya ketika kemarin kita mengevaluasi anak-anak luar biasa, sangat luar biasa. Kenapa dia tidak memahami betapa Isra Mi'raj itu sesungguhnya meliputi kesempurnaan dari karunia Allah, ya, pemilik kita. Sampai untuk membuktikan di akhir zaman tidak ada keraguan tentang Islam, tidak ada keraguan tentang Muhammad SAW. Semuanya sempurna. Jadi inilah memang yang menyebabkan kami sepakat dengan para guru-guru capek pasti, ya, lebih lelah karena panjang sekali, hampir 1 bulan ya, 1 Rajab ya. 1 bulan itu anak-anak mulai dari bercerita, kemudian sampai akhirnya mereka membuat proyek-proyek yang membuat mereka paham bahwa yang dipelajari di sekolah sesungguhnya adalah untuk hidup mereka. Bahwa Isra Mi'raj itu bukanlah hanya perayaan. Isra Mi'raj itu adalah suatu nilai yang harus ditanamkan betapa Allah sangat mencintai umat Islam, sehingga kita wajib mencintai Allah dan Rasulullah di atas segala-galanya. Jadi kalau ada ikrar, satu adalah mencintai Allah akan masuk surga, kecuali yang enggak. Maka di sini mohon maaf Umi bawel banget. Ya ayah, mohon izin. Kami akan selalu mengingatkan anak-anak untuk bersikap sebagaimana umat Nabi Muhammad. Kadang-kadang mungkin orang melihatnya Umi rewel banget ya. Anak-anak itu teriak dari atas ke bawah. Nah, umat Nabi Muhammad itu karena semuanya diatur dalam Al-Quran. Tidak bersuara keras. Bahkan orang yang bersuara keras tanpa keperluan dakwah dianggap sebagai suara keledai. Maka Umi gak mau anak mempunyai suara keledai. Kalau dia bersuara keras artinya dia sedang memperkenalkan dirinya, aku muslim. Inilah Islam. Boleh suaranya sekeras apapun. Insya Allah mereka akan menjadi pengganti dari ulama-ulama kita kan dahulu. Jadi mohon izin dan juga perkenan dari mama dan papa, ayah dan ibunda solehah. Karena pembina kami itu memantau Umi itu 24 jam. Bahkan sampai tidur pun Abi masih nanya, diajarin apa anak-anak hari ini? Karena ketua dewan pembinanya Abi. Bisa nggak Abi berkelit? Nggak bisa. Bahkan apa yang Umi siapkan. Jadi kalau setiap hari Umi mengangkat sesuatu pasti tanya, untuk kelas berapa? Apa tujuannya? Jadi apa yang Mama lihat mungkin kelihatannya sepele, tapi itulah sebenarnya SKLMP, standar kelulusan mata pelajaran. Jadi yang diminta di TK anak-anak paham dirinya sebagai seorang muslim. Anak-anak bisa melaksanakan kegiatan berdoa seperti seorang muslim. Kemudian dia tahu dirinya adalah seorang muslim dan bangga pada dirinya sebagai seorang muslim. Itu di PHI-nya. Kemudian apa yang punya? Dia bisa mempunyai rasa percaya diri. Karena TK itu bukan membaca ya Pak. Yang paling penting adalah membentuk akhlak, membentuk sikap belajar. Jadi supaya, jadi kalau di kelas 1 itu Umi bilang mana umat Nabi Muhammad, kalau yang berantem ini pasti lupa ya kita umat Nabi Muhammad. Di kelas 2 Umi bangga Umi kayak gitu. Soalnya sampai di kelas 6 mungkin Mama pernah dengar Umi itu hebat banget sih kayak anak-anak. Iya, karena mereka adalah cucu Mama dan Bapak ikhlas, mereka itu Umi anggap sebagai cucu Umi sendiri. Alhamdulillah. Karena program-program kami yang diterapkan saya sampaikan kepada Umi ini dijalankan. Karena saya memahami bahwa anak-anak kita itu anak-anak yang pintar, anak-anak yang cekatan, dan dia akan mengikuti apa yang kita sampaikan. Sehingga saya sampaikan
kalau begitu semua dewasa dalam menyampaikannya harus bisa berhenti, dipahami dan betul apa yang disampaikan itu. Karena komunikasi kita kepada anak langsung diterima. Inilah momen-momen yang saya sampaikan. Ini momen-momen anak itu adalah anak yang sangat terbuka, akan menerima apa saja, tetapi mereka tidak merasa salah. Apapun yang laksanakan betul aja. Kita sudah memahami pada mereka, sehingga memberikan pengajaran, pendidikan kepada mereka itu harus dengan benar. Saya selalu mengatakan akhlak yang pertama kita coba dibentuk. Kalau matematika nanti kurang kita bisa khususkan, kalau dari SMA khususkan, tetapi akhlaknya sudah kita tidak betul, mungkin kecil, repot tidak. Saya selalu kalau tadi mengatakan bahwa saya mungkin sangat random gitu ya. Kalau ini bekas pasar yang saya detail terus gitu ya, bagaimana bekas pasar yang saya detail bagaimana ini anak-anak kita ini adalah yang akan kita hantarkan untuk 20-30 tahun yang akan datang. Saya kalau sekarang ini benih-benih yang bagus, tergantung kita menyemainya baik. Sehingga kita ada pada saat menyemai istri kita hati dengan penuh kasih sayang. Karena kalau dari SMP SMA agak susah kita untuk membeli belajar, memberikan pengalaman, mengangkat mereka itu. Jadi saya selalu mengatakan kita mendidik anak itu dengan hal. Kita sepakat dan mendidik anak itu dengan hal. Ada keikhlasan sehingga hasilnya juga nampak. Pembelajaran ini saya pantau 1 bulan apa sih yang dikerjakan. Ada satu hal yang sangat menarik yang bagi saya, ini sudah masuk pada pemahaman dan ada nilai dalam dirinya. Menanyakan kalau ke Palestina itu Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Yang sama-sama kita hormati muliakan Ustaz kita Ustaz Hamka. Saya tidak pantas lagi kalau bicara di depan Pak Ustaz ini. Mohon izin Pak Ustaz. Yang saya cintai, saya hormati Kakanda Mahir dan Bu Nini, Bapak dari pengawas Kakanda Barat, dan tentunya Bapak Ibu, orang tua dari siswa, siswi dan rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya sedikit saja Pak Ustaz Hamka. Kalau Pak Ustaz Hamka sudah sholat, sudah disampaikan itu hadiah penghargaan, saya mungkin yang ujung saja Pak, akhlak mulia saja etiketnya. Karena salah satu hadis Rasulullah SAW bahwa itu diungkap memakai malaka. Ya, ini dia santri TKI A dan B versi ayat akan menampilkan ya, kemampuan mereka dalam melantunkan zikir, ya, zikir pagi yang sudah dilazimkan sebetulnya sudah menjadi kebiasaan di sekolah ini, dan juga nanti akan kita saksikan lantunan nasyid mengenai perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Anak-anakku, saat hari ini Pak Ustadz diminta oleh Umi untuk menilai kemampuan membaca anak-anak Pak Ustadz tentang pengetahuan terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Silakan santri Ikhwan dibaca. Boleh duduk dulu sekarang. Oh, silakan saya. Silakan santri Ikhwan dibaca. Alhamdulillah, bagus sekali anak Pak Ustadz. Sekarang santri akhwat coba artikan Al-Quran surah Al-Imran ayat 96 sampai 97. Silakan. Santri akhwat. Alhamdulillah, bagus sekali anak-anak Ustaz. Sekarang coba santri Ikhwan bacakan arti Al-Quran surah Al-Maidah ayat 97. Alhamdulillah, anak Ustaz, bagus sekali. Sekarang coba dibaca tentang Masjidil Aqsa untuk santri akhwat. Silakan. Alhamdulillah, bagus sekali. Sekarang santri Ikhwan dibaca. Alhamdulillah, bagus sekali anak Ustaz. Terima kasih anak Ustaz. Masya Allah, terima kasih anak-anak Ustaz. Demikianlah tampilan kelas 1 dan saya sebagai wali kelas 1 ya mengucapkan terima kasih, dan para hadirin sekalian jangan lupa ya untuk membeli hasil karya kami di kelas 1 ya, nanti uangnya akan disedekahkan kepada saudara kita yang berada di Turki dan Suriah. Ya, silakan berdiri anak-anak Ustaz. Silakan berdiri. Nah, tidur saya.
Ya, alhamdulillah kita telah menyaksikan penampilan dari anak-anak kita santri kelas 1. Alhamdulillah telah membawakan narasi yang begitu menggugah mengenai Isra wal Mi'raj dengan Muhammad SAW. Baik, kita akan tampilkan, kita akan saksikan berikutnya ialah penampilan dari siswa siswi kelas 2 MI Leswi Hayatul kepada Anda dipersilakan.
Nggak pakai mic. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa suatu matahari tergelincir ke bawah, panjang bayangan sama dengan tinggi seseorang. Jam 12 kurang menit. Nggak mau pakai mic. Ya ada nggak dipakai mau. Nggak pede. Harus pede dong. Jauh pendek di angka 12 dan jauh panjang di angka 2. Jangan lupa sholat teman-teman. Sama matahari belum menguning. Menurut para ulama, salat asar sama dengan panjang bayangan, sama dengan panjang badan. Ustaz Hoyer, jam 15:05. Jarum pendek di angka 3, jarum panjang di angka 1. Waktu salat maghrib adalah selama belum hilang sinar merah ketika matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Kata Ustaz Khair, insya Allah pada jam 18:13. Jadi jarum pendek di angka 6 dan jarum panjang sudah mendekati angka 3. Ayo kita salat maghrib dengan khusyuk. Jangan lupa ya, jangan yang keluar rumah. Rasulullah SAW bersabda, janganlah lepaskan hewan-hewan ternak dan anak-anak kalian ketika matahari terbenam sampai berlalunya awal isya, karena para setan berkeliaran antara waktu terbenamnya matahari sampai berlalunya awal isya. Hadis riwayat Muslim 0
pembacaan Al-Quran surah Al-Isra ayat 60 ditutup nanti akhirnya, yaitu dengan nazom tajwid, ya, nazom tajwid, supaya anak-anak itu lebih memahami bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Yang mohon kiranya izinnya, perkenannya dari Bapak Gede. Ya, silakan anak masuk. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula Tuhan kayu yang terkutuk dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah kedurhakaan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Al-Isra ayat 60. Hari ini kita akan memperingatan Isra Mi'raj. Teman-teman tahu tidak apa sih Isra Mi'raj itu? Secara bahasa, Isra berarti perjalanan di malam hari. Adapun secara istilah, Isra perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa." Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Sedangkan Mi'raj perjalanan artinya adalah alat yang dipakai untuk naik atau tangga. Adapun secara istilah Isra Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju 7 lapis langit, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya yang mulia dengan kalimat tasbih, Subhana, yang artinya Maha Suci Allah. Teman-teman tahu apa maksudnya? Pertama, kebiasaan orang Arab bila melihat sesuatu yang menakjubkan, mereka selalu bertasbih. Kedua, ayat Al-Quran yang diawali kalimat tasbih menunjukkan ada sesuatu yang dahsyat, luar biasa, dan hanya Allah yang mampu melakukannya. Menurut akal, bagaimana mungkin jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan jauh, kira-kira 1239 km. Kalau pakai kuda yang cepat saja bisa 1 bulan perjalanan. Tapi Rasulullah menempuhnya hanya dalam waktu kurang dari 1 malam. Subhanallah, kalau bukan mukjizat, lalu apa namanya? Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimantapkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih.
keduanya yaitu Rasulullah melihat ada suatu penduduk negeri yang sedang memukul kepala mereka sampai hancur. Lalu kepala mereka utuh lagi seperti semula dan mereka pukul lagi sampai hancur dan begitu seterusnya. Masya Allah, pemandangan yang mengerikan bukan? Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa mereka?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah umatmu ya Muhammad." Dengan sedih, Rasulullah bertanya lagi, "Kenapa mereka melakukan itu?" Malaikat Jibril menjawab, mereka mengaku sebagai umatmu, tetapi kepala mereka berat untuk sujud kepada Tuhannya. Semoga kita dapat menjaga salat kita ya teman-teman. Bapak Ibu yang kami hormati, ayah bunda yang kami cintai, perkenalkan kami dari kelas 3 untuk menampilkan hasil kajian. Salah satu cabang ilmu dalam Al-Quran. Imam Ibnu Al-Jazari berkata, "Wal aqdu bit tajwid hakmun lazimun alam yujab bidil Qur'ana asimun." Yang artinya, mempelajari ilmu tajwid wajib hukum. Maka berdosalah ada yang membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid. Istidadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu rabbuna alan nabil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man sara wa amati tajwidina madhurira samaitu hidayat tasfiryani alhamdulillahi ghayat ridwani akamuta binin wa nurin taskunun innal rijali khamsatun tubayyan izharu ilqamun ma'al kunnati aw lighairiha wa qalbu wal iqara wa fahirlana abdin wa harin ma'in wa aini summa qaini summa al-qari wa kimbi qunatin fiyan mulaida mana mikir manin kadunya kambeda wa kimbi lagunatin filamin wara wa qalburin nabahimin manjubira Sa'adiyana indaka fil adubi jumlatuha amradun asrin wahiri sidasana manggala samsun bersama tuntai bajis itu kondoh dorima. Ya, terima kasih anak-anak Ustaz yang hebat, anak soleh dan soleha, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Barusan kita mendengarkan penampilan anak-anak kita, mulai dari pembacaan Al-Qur'annya, kemudian satu tilawah dengan intonasinya yang kita saksikan bersama-sama. Dan kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita ke depan menjadi pemimpin yang berilmu, beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu semuanya. Ya, mari sama-sama ya anak-anak kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.
tahun kesedihan. Ketika Nabi Muhammad SAW telah ditinggalkan oleh istri Siti Khadijah sang pujaan dan juga oleh sang paman keharibaan Allah yang Maha Rahman. Dan di sana pula di malam hari malaikat Jibril mengajak Nabi dalam perjalanan suci kekuasaan sang ilah. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Isra, itulah namanya. Perjalanan dari Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, Mi'raj, itulah namanya. Mengendarai surau yang begitu cepat bagaikan kilat. Dan dalam waktu yang begitu singkat, dengan kekuasaan Allah yang sangat hebat. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW. Dan di atas langit, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para anbiya dan diperlihatkan neraka dan surga. Dan di sana pula Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah memberi rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepadanya salat 50 waktu untuk umat. Namun pada akhirnya 5 waktulah pilihan yang tepat. Dalam sehari semalam 17 petang. Ya, itulah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada malam 27 Rajab. Begitu banyak peristiwa yang harus kita ingat, terutama dalam perintah salat. Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan menegakkan.
Ya, demikian tadi penampilan dari kelas 4 yang memakai kostum dan teman kelasnya khas Tikmania ya. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan bentuk yang sempurna. Untuk dikasih dasarnya adalah mengenal bagian dari manusia beserta fungsinya. Maka dalam acara ini saya mengajak anak-anak untuk mengenal bagian-bagian tubuh manusia dan fungsinya yang lebih sempurna dengan banyaknya nikmat dan karunia dari Allah. Maka saya mengajak anak-anak mengenal karunia Allah yang luar biasa untuk menjadikan semua bagian tubuhnya menjadi bernilai di sisi Allah dengan melaksanakan sholat di waktu secara imaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia dan ini semua teman-teman saya kelas 5 MI Lens Gayatul Umah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, Isra Mi'raj adalah mukjizat terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adik-adik kami kelas 1 sudah membacakan pengetahuan tentang Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah dan seluruh umat Islam sampai akhir zaman untuk menunaikan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Sungguh sholat itu adalah kewajiban dan ketentuan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sebagai manusia yang beriman, kami semua percaya bahwa semua perintah Allah pasti akan memberikan banyak kebaikan bagi setiap orang yang beriman. Begitu pula dengan sholat yang ternyata bisa menyehatkan tubuh manusia. Izinkan kami mempraktekannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini kami mempelajari tentang sistem rangka manusia yang terdiri dari tulang, otot, dan jenis. Salah satu cara untuk menjaga sistem rangka kita selain memakan makanan bergizi yang mengandung vitamin D, kalsium, dan juga fosfor, kita juga harus berolahraga. Dan ternyata gerakan sholat yang kita lakukan sekarang ini lagi hampir semua kebiasaan dari kita. Insya Allah, teman-teman kami yang soleh siap untuk melakukan gerakan sholat yang sesuai dengan itu. Nah, ini adalah gerakan yang dilakukan kita. Saat gerakan ini dilakukan, otot tangan atas kita bekerja. Begitu juga dengan otot dada. Ketika lakukan dan ketika gerakan tangan kita berterlibat dalam gerakan ini. Jika dilakukan dengan benar, tangan kita akan lurus. Dan ternyata gerakan ini juga berarti tindakan loh. Nah, ini adalah gerakan ruku. Ruku adalah kepala dan punggung sejajar, seperti apabila
kita akan bergerak, otot di wajah, rahang, dan juga lidah kita bekerja. Dibantu dengan sendi rahang agar kita bisa menggerakkannya jauh lebih baik. Pada saat turun tajam akhir terjadi perenggangan antara otot paha dan kaki. Otot punggung dan perut bekerja sama menjaga posisi tubuh kita. Dengan posisi kaki seperti ini, sendi pinggul, sendi lutut, sendi pergelangan kaki, dan sendi jari kaki bekerja. Sendi dan otot leher kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah, ternyata benar ya, dengan melakukan sholat yang benar, kita sudah seperti senang ya, karena semua otot dan sendi kita bergerak. Benar kawan, saya pernah baca penelitian dari dokter konsultan jantung di University of Malaya Medical Center, Dr. Wan Asman dan Ahmad, bahwa sholat 12 rakaat sama dengan 30 menit olahraga ringan sehari yang direkomendasikan oleh ahli kesehatan. Padahal sehari minimal kita melakukan sholat 17 rakaat loh. Berarti apabila kita melakukannya, insya Allah negara kita akan terjaga. Iya, dan sujud